Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yang sudah siap, Ibu ajukan jempol. Nah, yang belum siap, silahkan bisa disiapkan buku dan alat tulisnya. Oke? Anak-anak, walaupun di masa pandemi seperti sekarang dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi jangan jadikan alasan untuk mengurangi semangat kita dalam belajar ya. Justru pada saat pembelajaran daring seperti ini, kalian harus memaksimalkan waktu belajar kalian. Karena apa? Karena tentunya waktu belajar kalian itu lebih lama dan kalian bisa berdiskusi lebih lama dan waktu pengerjaan tugasnya juga lebih lama. Jadi jangan sampai gara-gara pembelajaran daring nilai kalian jadi menurun. Oke? Tetap semangat. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang salah satu operasi pada bentuk aljabar. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Apakah ada yang masih ingat? Syarat-syarat apa saja sih yang diperlukan dalam penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Bu Rina akan sedikit mengulas materi tentang minggu kemarin ya. Jadi, syarat-syarat dalam penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar adalah yang bisa dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Nah, apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Jadi, kata kuncinya itu di variabel yang sama. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi itu? Kalau semisal belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Rina, atau kalian bisa menonton video Bu Rina sebelum ini. Dan kalian dapat membaca kembali bahan ajar yang telah Bu Rina share di grup. Oke? Nah, setelah mempelajari penjumlahan dan pengurangan, pasti tidak jauh berbeda ya. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, juga pasti ada perkalian dan pembagian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bentuk aljabar. Wow, susah nggak sih, Bu? Tidak ada kata susah ya anak-anak kalau kita mau berusaha. Oke? Kalau kita mau berusaha, pasti di situ ada jalan. Kalau kita mau berusaha untuk belajar terus-menerus, pasti kita dapat memahami materi dengan baik. Oke? Jadi, untuk langsung ke materi intinya, silahkan simak video berikut ini. Simak dengan baik ya. Cekidot! Halo anak-anak. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bentuk aljabar. Dasar-dasar perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian variabel dengan konstanta, kemudian perkalian antar variabel, dan yang ketiga, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Perkalian variabel dengan konstanta. Cara perkalian variabel dengan konstanta adalah dengan mengali koefisien variabel dengan konstanta yang dikalikan. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. AX dikali B sama dengan A dikali B X. Dengan X sama dengan variabel A yaitu koefisien dari X dan B merupakan konstanta. Contohnya seperti apa?
contoh soal yang pertama, hitunglah hasil dari 3x dikalikan 4. Penyelesaiannya 3x dikalikan 4 dapat kita tulis 3x titik 4. Jadi perkalian pada bentuk aljabar itu tanda kalinya dapat kita gantikan dengan tanda titik. Maka hasilnya adalah 3x dikali 4 sama dengan 3 kali 4x sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12x. Jadi 3x dikali 4 hasilnya sama dengan 12x. Untuk soal yang kedua, hitunglah hasil dari 3y dikali negatif 2. Penyelesaiannya 3y dikali negatif 2 dapat kita tulis 3y titik negatif 2. Maka hasilnya adalah 3 dikalikan min 2 diperoleh negatif 6 dan y kita masukkan y. Jadi 3y dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 6y. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk dasar perkalian yang kedua, yaitu perkalian antar variabel. Cara perkalian antar variabel adalah dengan menghitung perkalian koefisien lalu dilanjutkan dengan mengali variabelnya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang perkalian antar koefisien ya. Sekarang kita belajar perkalian antar variabelnya dengan cara menghitung perkalian koefisien lalu dilanjutkan dengan mengalikan variabelnya. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. AX dikali BY sama dengan A dikalikan B, kemudian X dikalikan Y. Dengan X, Y adalah variabel dan A, B adalah koefisien, di mana A sama dengan koefisien dari X dan B sama dengan koefisien dari Y. Untuk contoh soalnya, soal yang pertama, hitunglah hasil dari 3x dikali 4y. Penyelesaiannya 3x dikali 4y dapat kita tulis 3x titik 4y. Maka hasilnya 3 dikali 4 diperoleh 12, kemudian x dikali y diperoleh xy. Jadi hasil dari 3x dikali 4y sama dengan 12xy. Untuk soal yang kedua, hitunglah hasil dari 3y dikalikan negatif 2y. Dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah 3 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 6. Kemudian y dikali y sama dengan y pangkat 2. Jadi 3y dikali negatif 2y diperoleh hasil negatif 6y kuadrat. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau semisal ada yang belum paham, silahkan bisa mengulang kembali, melihat kembali, menonton kembali video dari awal ya. Kemudian yang ketiga, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu sifat distributif perkalian aljabar terhadap penjumlahan, kemudian sifat distributif perkalian aljabar terhadap pengurangan, dan perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Yang pertama, sifat distributif perkalian aljabar terhadap penjumlahan. Contoh soalnya seperti ini. Di sini Bu Rina mempunyai soal 2 kali 2x ditambah 3y. Nah, bagaimana sih cara kita mengalihkan? Yang pertama adalah kita kalikan ini. 2 dikalikan 2x, kita peroleh sama dengan, kita tulis dulu ya, 2 dikali 2x. Dilihat tandanya, ini tambah, berarti ditambah. Setelah itu kita kalikan 2 dengan 3x. 2 dikali 3x sama dengan 2 kali 2 kali 2x ditambah 2 kali 3x. 2 kali 3
X. Jadi diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4 X ditambah 6. Oh maaf, ini Y ya. Ini Y berarti 6Y. Jadi hasil dari 2 kali 2X ditambah 3Y sama dengan 4X tambah 6Y. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, sekarang coba kita kerjakan soal yang kedua. Ini soal pertama dan ini soal kedua. Misalkan ada soal 5 dikali 4X ditambah 7Y. Dengan cara yang sama, kita kalikan 5 dengan 4X, diperoleh sama dengan, kita tulis dulu 5 dikalikan 4X. Nah, kita lihat tandanya ini tambah, berarti ditambah. Kemudian kita kalikan 5 dengan 7Y. Tulis dulu 5 kali 7Y. Nah, sama dengan 5 dikali 4X ditambah 5 dikali 7Y. Diperoleh 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian ini X, kita tulis X. Ditambah 5 kali 7, kita peroleh 35. Kemudian ini Y, kita tulis Y. Jadi hasil dari 5 dikali 4X ditambah 7Y sama dengan 20X ditambah 35Y. Mudah bukan? Tadi kita sudah mempelajari tentang sifat distributif perkalian aljabar terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat distributif perkalian aljabar terhadap pengurangan. Caranya masih sama ya. Misalkan di sini Bu Rina mempunyai contoh soal 3 dikali 7X dikurangi 4Y. Dengan cara yang sama, 3 kita kalikan dengan 7X. Ditulis dulu 3 kali 7X. Kemudian kita lihat tandanya. Tadi tambah ya, nah sekarang kurang. Nah, kita tulis kurang. Kemudian kita kalikan 3 dengan 4Y. Tulis 3 dikali 4Y. Sama dengan 3 dikali 7X dikurangi 3 dikali 4Y. Nah, bisa dilihat 3 dikali 7 diperoleh 21, kemudian ini X, jadi kita tulis X, dikurangi 3 dikali 4, diperoleh 12, dan ini Y, kita tulis 12Y. Jadi hasil dari 3 dikali 7X dikurangi 4Y sama dengan 21X dikurangi 12Y. Bagaimana? Apakah sudah paham? Coba Bu Rina berikan satu contoh lagi. 2 dikali 10Y dikurangi 6X. Dengan cara yang sama ya, 2 kita kalikan dengan 10Y. Ditulis dulu 2 dikali 10Y. Kemudian kita lihat tandanya, di sini negatif, jadi kita tulis negatif. Setelah itu kita kalikan 2 dengan 6X. 2 dikali 6X. Sama dengan 2 kali 10Y, dapat kita tulis 2 kali 10. Kemudian Y dikurangi 2 kali 6X. Sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20Y. Dan dikurangi 2 kali 6 sama dengan 12X. Jadi hasil dari 2 dikali 10Y dikurangi 6X sama dengan 20Y dikurangi 12X. Mudah kan? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Nah, langsung ke contoh soal ya. Di sini Bu Rina mempunyai contoh soal, misalkan X ditambah 2 dikali X ditambah 3.
dengan cara yang sama seperti tadi, tapi bedanya ini dua suku ya. Tadi kan satu suku dengan dua suku. Nah, kita kalikan X dengan X. Kita tulis dulu X dikali X. Kemudian setelah itu, kita kalikan X dengan 3. Kita lihat tandanya, di sini positif. Berarti ditambah X dikali 3. Setelah itu, kita kalikan 2 dengan X. Tandanya positif, jadi kita tulis positif. 2 dikalikan X, ditambah 2 dikalikan 3. 2 kali 3. Diperoleh sama dengan X kali X, X pangkat 2, kemudian ditambah X kali 3, 3X, ditambah 2 kali X, tetap 2X, ditambah 2 kali 3, sama dengan 6. Jadi diperoleh hasilnya X pangkat 2, ditambah 3X ditambah 2X, dapat kita tuliskan 3 ditambah 2X. Lihat ya, di sini variabelnya sama-sama X, jadi dapat kita jumlahkan. Ditambah 6, sama dengan X kuadrat, ditambah 5X, ditambah 6. Jadi, hasil perkalian dari X tambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Coba Bu Rina beri contoh soal lagi ya. Misalkan di sini ada soal 2X ditambah 3Y dikali 3X ditambah 2Y. Nah, kita kalikan dulu 2X dengan 3X. Sama dengan, kita tulis dulu 2X dikali 3X. Ditambah 2X kita kalikan dengan 2Y. Kemudian ditambah 3Y kita kalikan dengan 3X. Lalu 3Y kita kalikan dengan 2Y. Sama dengan 2X dikali 3X. Berarti 2 kali 3 X pangkat 2. Ditambah 2X dikali 2Y. Berarti 2 kali 2 XY. Ditambah 3Y kali 3X. 3 kali 3 XY. Ditambah 3Y kali 2Y. 3 kali 2 Y pangkat 2. Sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 2 kali 2 4 XY. Ditambah 3 kali 3 9 XY. Ditambah 3 kali 2 6 Y pangkat 2. Sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 4XY ditambah 9XY. Kita lihat variabelnya sama-sama XY ya, jadi dapat kita jumlahkan. 4 ditambah 9 diperoleh 13 XY ditambah 6Y kuadrat. Jadi hasil perkalian dari 2X ditambah 3Y dikalikan 3X ditambah 2Y sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 13XY ditambah 6Y kuadrat.